Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Kita mau tinggikan Dia sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk terima pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Thank you Lord. Sama-sama katakan, bersyukur Tuhan pada sore hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami datang dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, sore hari ini kami mau datang membawa setiap kerinduan hati kami, untuk kami mau terima lawatan Tuhan, untuk kami mau terima kebebasan, kemenangan daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah worship at home pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya urapan Tuhan yang akan menyertai setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuatnya Allah kita. Dia yang layak disembah. Oh, Dia berkuasa di bumi, di surga. Katakan berkuasa di bumi, di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya.
Tuhan. Mari kita mau serukan nama Yesus, sebab Dia nama yang berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Haleluya. Tuhanku maha besar, Dia maha hebat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang membebaskan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Thank you Lord. Kami mau serukan kemenangan yang kami dapat daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Kami mau serahkan hanya bagi-Mu Yesus. Thank you Lord. This is my desire to honor You, Lord, with all my heart. I worship You. Oh,
di hadapan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami rindu, kami menyerahkan seluruhnya hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan searah dengan Engkau. Kami mau berjalan Tuhan seturut kehendak-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati yang rindu datang dengan sebuah kerinduan yang besar. Jumpai kami secara pribadi Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu kami mau nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan. Ku berikan hatiku Tuhan. Ini kami Yesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya Yes. bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Hidupku di setiap waktu. Haleluya. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Yes. Oh, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Thank you, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I'm awake. yes. Thank you, Lord. Lord, have your. Sekali lagi katakan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Kami serahkan kepada Hamba yang akan menyampaikan kepada firman Tuhan. Every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Mari ya Bapa, kiranya Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, jelikan mata kami. Tuhan, buka setiap hati kami ya Bapa, untuk kami lebih peka akan maksud Tuhan, akan jalan yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini ya Bapa, kami rindu lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau melalui firman-Mu. Mari ya Bapa, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersama-sama kami menyatakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini bersama-sama kita kembali mau haus akan firman Tuhan, kita mau kembali disegarkan melalui firman-Nya, melalui perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan membahas mengenai satu topik yang menarik, dan saya rasa topik ini menarik untuk anak-anak muda. Saya khususkan untuk anak-anak muda. Saya memberikan judul renungan kita pada sore hari ini, misi bayangan. Sekali lagi, misi bayangan. Nah, misi bayangan ini kita bisa ada gambaran ya. Misi adalah sesuatu langkah ya kan. Step-step yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan bayangan ini adalah sesuatu yang tidak jelas, semu, samar-samar. Nah, maksud misi bayangan ini kita mau sama-sama bahas pada perenungan kita hari ini. Yang dimaksudkan dengan misi bayangan itu adalah suatu langkah atau tindakan yang kita ambil yang pada akhirnya itu tidak ada tujuan yang jelas atau samar-samar. Nah, kita akan membahas di dalam satu kitab yang terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13 sampai yang ke-16. Kita mau belajar dari tokoh Simson. Namun sebelum itu kita mau melihat perbedaan dari misi bayangan itu sendiri dan misi Tuhan. Sebelum-sebelumnya sering kita mendengar, bahkan saya juga pernah menyampaikan bahwa masing-masing kita itu Tuhan taruh satu misi khusus atau tujuan khusus yang mau Tuhan itu mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, kita mau melihat ada 3 perbedaan dari misi Tuhan dan misi bayangan. Kalau misi Tuhan itu fokusnya kepada Tuhan atau teosentris, berfokus pada tujuan Allah, misi Allah itu sendiri. Sedangkan misi bayangan itu bersifat egosentris, yaitu berpusat pada diri kita sendiri. Artinya adalah misi Tuhan ini segala sesuatu langkah-langkah yang kita ambil yang tujuannya itu hanya untuk diri kita sendiri. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kita melihat perbedaan yang kedua, bahwa misi Tuhan itu adalah sebuah karunia yang harus dikerjakan. Artinya ini misi Tuhan ini adalah sebuah kewajiban bagi kita orang yang percaya untuk kita kerjakan sebagai hamba Tuhan. Sebagai status kita menjadi anak-anak Allah. Artinya adalah karunia yang harus kita kerjakan. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kerjakan, dan itu menjadi sebuah kewajiban. Kita tahu ya bahwa kewajiban itu tidak boleh tidak dilakukan, wajib, harus. Sedangkan misi bayangan itu muncul dari pola pikir yang didasarkan pada hawa nafsu kita yang merusak pada nilai diri kita. Jadi misi bayangan ini muncul dari pola pikir kita. Kita tahu ya, kita sebagai ciptaan yang sempurna dengan akal pikiran, tetapi melalui pola pikir yang salah yang didasarkan pada hawa nafsu, keinginan dunia kita, itu yang menyebabkan adanya misi bayangan ini. Dan yang ketiga,
Misi Tuhan ini membawa pada kekekalan dan keselamatan. Sedangkan misi bayangan berakhir pada penyesalan dan rasa bersalah. Karena tadi menyebabkan rusaknya nilai diri kita sendiri. Nah, contoh-contoh dari misi bayangan itu banyak sekali, tentunya yang berasal dari pola pikir kita sendiri, yang berasal dari hawa nafsu kita sendiri, yang itu menghalangi kita melakukan misi Tuhan. Jadi maksud dari misi bayangan ini adalah sesuatu hal, tindakan, langkah-langkah yang kita lakukan, yang itu menghalangi kita untuk kita melakukan misi Tuhan dalam hidup kita. Makanya disebut bayang-bayang, samar-samar, tetapi itu yang sering kali kita lakukan. Kita mau belajar dari satu tokoh yang dipakai Tuhan sungguh luar biasa, tetapi pada masa hidupnya ia menuruti atau dia punya misi bayangan yang itu membuat ia susah atau sulit untuk melakukan misi Tuhan. Kita mau belajar dari tokoh Simson di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai yang ke-16. Namun saya akan membacakannya di dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Dikatakan demikian, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. Kita mau bersama-sama melihat bahwa Simson ini menjadi orang yang dipilih dan dipakai Tuhan dengan tujuan khusus. Ia menerima misi Tuhan secara khusus, bahkan sebelum ia lahir. Dikatakan bahwa Simson ini menjadi seorang nazir Allah. Menjadi seorang nazir Allah. Dikatakan tadi di ayat yang kelima bahwa sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nah, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 itu juga disampaikan mengenai nazir Allah. Artinya bahwa Simson ini menjadi seorang nazir Allah, orang yang dikhususkan untuk Allah. Itu orang yang mengkhususkan diri bagi Allah atau orang yang secara khusus dikhususkan untuk Allah. Atau orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan pada saat itu. Jadi Simson sudah ditentukan dari awal oleh Allah menjadi seorang nazir Allah, bahkan dikatakan juga, dan dengan dia melalui Simson akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson mendapat panggilan yang khusus, misi yang khusus untuk menyelamatkan orang Israel. Misi Tuhan apa lagi yang ditaruh di dalam diri Simson? Yang kedua adalah mempunyai aturan yang harus dikerjakan sebagai kewajiban. Tadi ya, kalau misi Tuhan itu ada satu karunia yang harus dilakukan dan itu bersifat wajib. Sama seperti kehidupan Simson sebagai seorang nazir, ia memiliki aturan yang itu dilakukan sebagai kewajiban.
di mana seorang nazir Allah ada memiliki 3 larangan, yaitu yang pertama tidak boleh mencukur rambut, kemudian yang kedua tidak boleh memabukkan diri dengan anggur dan segala minuman yang itu memabukkan, dan yang ketiga itu adalah ia tidak boleh menajiskan diri dengan mayat atau tidak boleh menyentuh mayat. Jadi ada 3 larangan tadi yang harus tidak dilakukan oleh Simson. Dan ini sebagai aturan yang bersifat wajib bagi Simson. Dan yang terakhir dikatakan bahwa roh Tuhan itu berkuasa atas Simson karena ia telah dipilih Allah, dikhususkan Allah untuk mengerjakan misinya sehingga roh Tuhan berkuasa atasnya. Kita mau melihat di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Kemudian di ayatnya yang ke-19 dikatakan lagi demikian, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Kemudian dikatakan sekali lagi di pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Ini ketika Simson melawan orang Filistin dikatakan demikian, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal di tangannya. Jadi ini misi Tuhan yang sungguh luar biasa yang ada di dalam diri Simson pada waktu itu, bahwa roh Tuhan itu benar-benar berkuasa atas Simson. Karena sejak awal tadi, bahkan sebelum Simson lahir, Simson menjadi orang yang dikhususkan Allah untuk mengerjakan misi Tuhan. Namun kita mau melihat ada misi bayangan yang itu menghalangi Simson untuk melakukan misi Tuhan. Yang pertama adalah Simson dikendalikan oleh hawa nafsu. Jika tadi di pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan roh Tuhan berkuasa atas Simson, tetapi dikatakan di ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10, saya akan membacakannya. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin, Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Nah, kita mau melihat bahwa Simson mulai dikendalikan oleh hawa nafsunya, oleh keinginannya, oleh pola pikirnya sendiri. Bahwa ia harusnya sudah tahu sejak awal ia menjadi seorang nazir yang tidak boleh menyentuh mayat apapun, yang tidak boleh menajiskan dirinya dengan minuman yang memabukkan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Simson mengeruk madu itu dari bangkai singa. Bahkan yang kedua, ia bersama dengan teman-temannya mengadakan sebuah pesta, perjamuan di sana. Jadi misi bayangan yang muncul dalam diri Simson ini, ia mulai dikendalikan oleh hawa nafsu atau keinginannya atau pola pikirnya. Dan yang kedua, tentunya Simson melanggar aturan sehingga ia dikuasai ketakutan dan ketidaktaatan. Kita mau bersama-sama membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-17.
Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Jadi di cerita sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya dikisahkan bahwa ia bersama dengan Delila, orang yang sangat dicintainya. Berulang kali Delila menanyakan apa yang menjadi kelemahan Simson. Kemudian Delila menjadi marah, ia merengek-rengek. Dikatakan di ayat yang ke-16 bahwa Delila berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Jadi Simson melihat seorang Delila yang sangat ia cintai, merengek-rengek. Gitu kan, kita bisa membayangkan ya, merengek-rengek. Kemudian minta harus dikasih tahu apa yang menjadi kelemahanmu. Sampai akhirnya di ayat yang ke-17 benar, bahwa Simson mengatakan semuanya itu. Ia melanggar aturan, ia menyatakan kelemahannya bahwa ia tidak pernah kena pisau cukur. Dia tidak bisa kena pisau cukur. Kalau yang pertama tadi, bahwa Simson menyentuh mayat, kemudian yang kedua, memabukkan diri, dan yang terakhir, dia memberitahu kepada Delila larangan yang terakhir, ia sebagai seorang nazir Allah. Jadi kita mau melihat bahwa yang terakhir Tuhan itu meninggalkan Simson. Dari apa yang telah dilakukan Simson tadi ya. Kita mau buka di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20b. Jadi ketika Simson sudah memberitahu kepada Delila apa yang menjadi kelemahannya, kelemahan dari kekuatannya itu karena orang Filistin itu mau mengalahkan Simson. Kemudian akhirnya berhasil, orang Filistin itu melemahkan Simson, dan di ayat yang ke-20b dikatakan demikian. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi mungkin tadi ketika Simson masih belum sadar ya, ketika Simson menyentuh mayat, kemudian ketika Simson memabukkan dirinya, Roh Tuhan masih berkuasa atas Simson. Karena apa yang dilakukan tadi itu di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Tapi di ayat yang ke-19 dikatakan Roh Tuhan itu masih berkuasa atas Simson. Bahkan sampai Simson berhasil melawan orang Filistin di pasal yang ke-15. Akan tetapi yang terakhir, ketika Simson luluh dari rengean Delila dan Simson berhasil dikalahkan, dikatakan bahwa tetapi tidaklah diketahuinya, Simson tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ini menjadi pembelajaran yang penting buat kita, secara khusus anak-anak muda ya. Ini kan juga tentang kisah cinta dan lain sebagainya, dan ini menarik untuk kita sebagai anak-anak muda, mudah diluluhkan dengan perkataan-perkataan yang manis mungkin, sehingga membuat kita melanggar aturan, membuat kita bahkan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi
apakah Simson ini menjadi gagal dalam melakukan misi Tuhan? Kita mau melihat bahwa Simson memang telah gagal dalam mengatasi misi bayangannya. Ia tidak bisa menahan dirinya, mengendalikan dirinya untuk tetap teguh dalam 3 aturan tadi. Tetapi kita mau melihat bahwa Simson mengalami penyesalan dan pada akhirnya Simson berbalik pada misi Tuhan. Meskipun itu terjadi di akhir hidupnya. Kita mau melihat di pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Dikatakan demikian, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi dalam kisahnya yang terakhir, Simson menyesali hidupnya, bahwa ia tidak berhasil mengekang dirinya, melawan misi bayangannya, melawan hawa nafsunya sendiri, melawan keinginannya sendiri, dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Bahkan dikatakan, "Sekali ini saja ya Allah, sekali ini saja ya Allah." Seolah kali ini saja Tuhan, ini kayaknya kesempatan yang terakhir untuk saya bisa menyelesaikan misi Tuhan, untuk saya bisa mengalahkan orang Filistin. Seperti tugas awal tadi bahwa melalui Simson, bangsa Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Sama, di Simson berbalik kepada Tuhan, meskipun itu di akhir hidupnya. Tapi benar bahwa Tuhan itu akan tetap mengerjakan misinya, akan terus tetap mengerjakan rencananya dalam kehidupan seseorang. Jika Tuhan tadi yang pertama, dari awal Tuhan sudah menetapkan Simson untuk menjadi orang yang dipilihnya mengalahkan orang Filistin, maka sampai akhirnya Tuhan juga akan menyelesaikan rencana itu. Meskipun di pertengahan, di prosesnya itu, Simson mulai menyimpang, Simson tidak benar-benar seturut dengan rencana Tuhan. Tetapi kita mau melihat di akhirnya, ketika Simson mau berbalik, menyadari, mengalami penyesalan, Tuhan juga tetap berkenan. Bahkan Tuhan membuat misi itu tetap berhasil. Bahkan dikatakan orang yang mati pada saat itu lebih banyak, lebih besar. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita, saudara-saudara semua, mungkin ada sesuatu hal yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita melakukan tugas kita sebagai orang percaya. Banyak sekali. Dan ini saya mendapatkan ada 10 peringkat teratas misi bayangan, ini melalui satu buku. Yang pertama adalah beri aku rumah, kesehatan, uang, dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang memuaskan kita. Yang kedua adalah kesibukan, kita selalu merasa sibuk. Dan itu ternyata menjadi satu misi bayangan yang membuat kita ini susah untuk datang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah aku tidak peduli siapa yang memegang kendali, selama itu aku. Jadi aku. Kemudian yang keempat, perlihatkanlah uangnya padaku. Jadi ada sesuatu yang kita minta, yang kita inginkan. Kemudian yang kelima,
semua ini adalah tentang aku, kembali lagi tentang aku. Kemudian yang keenam, mempertahankan kecanduan yang tersembunyi. Nah ini secara khusus untuk mungkin anak-anak muda, ada kecanduan-kecanduan tertentu yang mungkin kita sembunyikan, yang orang lain ini nggak tahu. Kecanduan main game, kemudian kecanduan menonton video yang tidak baik, yang mungkin orang lain kan nggak bisa tahu ya, hanya kita yang tahu. Tapi itu sebenarnya yang menghalangi kita untuk kita bisa mengerjakan rencana Tuhan, untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Yang ketujuh adalah akan kupikirkan besok, menunda-nunda. Kemudian 8, terlihat manis dengan menghindari konflik. Yang ke-9, prioritas menaiki jenjang karir dan menomorduakan orang lain. Dan yang terakhir, berbelanja sampai kelelahan. Jadi saya mau tegaskan lagi bahwa misi bayangan ini adalah sesuatu yang biasanya kita kerjakan, yang menurut kita itu baik, tetapi itu sebenarnya yang menghalangi kita untuk kita datang kepada Tuhan, bahkan untuk kita melayani Tuhan, untuk kita melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi bagaimana kita mau mengatasi misi bayangan itu? Kita mau melihat seperti tokoh Yusuf, meskipun dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tidak merasa benci dengan saudara-saudaranya. Kemudian seperti Ruth, Daniel, dan banyak-banyak tokoh lainnya, yaitu tidak berfokus padanya, tidak berfokus pada hal-hal yang itu akan menghalangi kita untuk maju. Yang kedua adalah mengingat misi Tuhan dalam diri kita supaya kita mampu mengerjakan kewajiban kita dan mampu mengutamakan Tuhan. Balik lagi ke awal tadi, yaitu kita harus berpikir teosentris, yaitu fokus kita kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam diri kita, melalui firman Tuhan ini banyak sekali aturan hidup, banyak sekali perintah-perintah yang ini yang harus kita lakukan. Artinya ini teosentris, fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada diri kita lagi. Yang terakhir itu, jadi bukan tentang aku ini, tetapi ini aku. Kalau aku ini, itu ada rasa kebanggaan akan diri kita sendiri, kesombongan. Tetapi kalau ini aku, ada kerendahan hati untuk kita mau ikut Tuhan. Jadi banyak sekali, saya yakin mungkin pada saat ini kita masih memiliki misi bayangan, yang masih kita lakukan. Mungkin kita sebagai anak muda, kita masih sering menonton video yang tidak baik, kita masih sering berbohong dengan orang tua, atau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita hanya ingin menerima pujian dari orang lain, atau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan hanya ingin kita tampil di depan tanpa kita memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan, tanpa kita punya fokus sendiri dengan Tuhan. Kita mungkin menyampaikan hal-hal yang memberkati banyak orang, tetapi diri kita sendiri kosong karena kita tidak punya waktu sendiri dengan Tuhan. Atau kita dalam keluarga, mungkin kita sebagai orang tua, kita masih sering berbohong dengan satu sama lain dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali hal yang itu menghalangi kita untuk kita mengerjakan misi Tuhan, untuk kita melakukan perintah Tuhan. Namun pada saat ini mari bersama-sama kita mau belajar bahwa ini aku. Kerendahan hati kita untuk kita benar-benar mau ikut kehendak Tuhan. Jadi bukan aku ini, bukan apa yang kita miliki saat ini yang kita sombongkan, tetapi ini aku sebagai wujud kerendahan hati kita kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau pujikan satu pujian, ku persembahkan hidupku. Kita mau nyatakan bahwa ini aku Tuhan, ini diri kami yang benar-benar mau dipakai Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan. Amin Tuhan.
semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Bapa, kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menjadi persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami juga rindu Engkau terus membuka hati kami Tuhan, menyelidiki hati kami ya Bapa. Untuk kami mau dibentuk Engkau ya Tuhan. Kami mau percaya Roh Kudus yang tinggal diam dalam hidup kami, terus menginsafkan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerjakan maksud Tuhan, untuk kami boleh mengerjakan tujuan hidup yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami mau menyerahkan ya Bapa hari-hari kami, masa depan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab kami sungguh percaya Tuhan yang berencana atas hidup kami, bahkan Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap rencana-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini terus menjadi rema dalam hidup kami, terus kami ingat Bapa, untuk kami kerjakan dalam hidup kami. Kami mau percaya bahwa Engkau satu-satunya tujuan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas kami, Tuhan yang berkuasa atas kami. Kami percaya Tuhan damai sejahtera-Mu telah kami terima, sukacita daripada-Mu telah kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam.